Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita masuk pada semester 2. Di semester 2 yang akan kita pelajari adalah tentang vektor. Kemudian, adapun kompetensi dasar untuk vektor adalah 3.2-nya, menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Itu 3.3-nya. Kemudian 3.2. Kemudian 4.2 menyelesaikan masalah, ini keterkaitan dengan keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Pengertian, kita masuk yang pertama, pengertian vektor dan skalar. Dalam pelajaran fisika, kita telah mengenal dua macam besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Di besaran skalar seperti temperatur, tekanan, massa, dan sebagainya, selalu dikaitkan dengan suatu bilangan yang merupakan nilai dari besaran itu. Untuk besaran vektor, selain mempunyai nilai, juga mempunyai arah. Misalnya, pada gerakan angin, selain disebutkan lajunya, disebutkan juga arahnya. Seperti 20 km per jam dengan arah timur laut. Ini diibaratkan juga misalnya suatu pesawat terbang dari Jakarta menuju Singapura, kemudian ke Kuala Lumpur. Dari Jakarta sampai Kuala Lumpur berarti pesawat itu mengalami 2 kali perpindahan. Perpindahan-perpindahan itu dalam matematika disebut pergeseran atau translasi. Misalnya, Jakarta dinyatakan dengan A. Jadi ini Jakarta dimisalkan dengan A. Jadi ini adalah Jakarta. Kemudian lanjut. Singapura dinyatakan dengan B. Jadi ini Singapura dinyatakan dengan B. Dan Kuala Lumpur dinyatakan dengan C. Kuala Lumpur dinyatakan dengan C. Pergeseran dari A ke B, dari B ke C, dan dari A ke C secara geometris dapat digambarkan dengan ruas garis berarah seperti gambar 2.1. Pergeseran dari A ke B ditulis ruas garis AB, karena ini rapanannya. Pergeseran dari B ke C ditulis ruas garis BC. Pergeseran dari A ke C ditulis ruas garis AC. Pergeseran dari A ke C merupakan hasil pergeseran dari A ke B, B ke C. Kemudian jauh pergeserannya. AB itu ialah 4 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada 4, 1 kotaknya, 2, 3, 4. Kemudian 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk BC, berarti ini pusatnya di sini di titik B, berarti 6 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Dari sini lagi ke atas, 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke atas. Kemudian ruas garis AC, perhatikan ruas garis AC, berarti titik pusatnya di A.
Titik pusatnya di A, 2 satuan ke kanan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 satuan, 8 satuan ke atas. Jadi setelah ke kanan, start dari situ, kemudian ke arah atas. Berarti 8 satuan ke atas. Dari gambaran di atas, gambar 2.1, vektor itu didefinisikan dengan segmen garis berarah yang mempunyai besaran. Vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Misalnya, kecepatan, momen, gaya, percepatan, berat, dan tegangan. Kemudian ada skalar. Skalar ialah suatu besaran yang tidak mempunyai arah. Misalnya, tinggi benda 2,1 meter. Jarak antara kedua tiang itu ialah 3 meter. Suhu badan anak ialah 32 derajat Celcius. Contoh lainnya adalah luas, panjang, volume, energi, kalori, dan bilangan-bilangan real. Kemudian lanjut. Karena fokus kita pelajaran pada hari ini adalah masalah vektor, maka untuk penyajian vektor ada dua. Ada penyajian secara geometris dan ada penyajian secara analisis. Saya jelaskan dulu yang secara geometris. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai sebuah garis berarah pada salah satu ujungnya. Jadi ini seperti gambar 2.2. Pada garis itu menyatakan besar atau panjang dari vektor itu. Pergeseran dari O ke A dinyatakan dengan ruas garis berarah OA. Seperti gambar 22 ini. Ruas garis berarah OA mewakili vektor OA, di mana O disebut titik pangkal dan A sebagai titik terminal. Vektor OA diwakili oleh vektor A. Ini ditulis A kecil, sehingga dapat dinyatakan dengan ruas garis OA itu sama dengan vektor A. Penulisan vektor. Jika ruas garis menghubungkan titik A dan B, dari A ke B, maka vektor itu ditandai dengan AB, huruf tebal, atau dengan ditulis ruas garis AB, atau bisa juga penulisannya seperti ini, ruas garisnya di bawah, jadi atau AB atau AB tanpa ada arah panahnya. Dan dapat pula ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalau pakai huruf kecil berarti hanya satu angka saja. Satu huruf saja. Tetapi kalau menggunakan huruf besar, ruas garis, berarti itu ada dua huruf. Kalau huruf kecil hanya satu. Atau dengan garis di atas atau di bawahnya seperti U atau U. Jadi vektor AB itu sama dengan vektor U untuk gambar 23. Kalau gambar 22 tadi, vektor OA itu sama dengan vektor A. Kalau gambar 2.3, vektor AB itu sama dengan vektor U. Lanjut. Vektor 0. Simbol vektor 0 ialah seperti ini, vektor 0, angka 0. Dan vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. Jadi panjang vektor 0 sama dengan 0. Yang kedua, vektor satuan. Simbolnya ialah E, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan panjang
dan arahnya sesuai dengan vektor yang dibicarakan. Jadi panjang vektor E sama dengan 1. Vektor satuan yang arahnya sama dengan vektor A adalah vektor E, vektor satuan, sama dengan panjang vektor A dibagi dengan vektor panjang vektor A. Jadi ini vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Vektor satuan dari vektor A ialah E sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Ini ada dua gambar yang diperlihatkan, gambar 2.4 dan gambar 2.5. Mari kita lihat penjelasannya masing-masing. Setiap ruas garis yang menghubungkan dua titik dari titik O ke titik P, seperti gambar 25, maka lambang vektornya sesuai dengan nama titik ujung yang ditulis dengan huruf kecil. Jadi ini huruf P besar, kalau ditulis menjadi huruf kecil. Jadi OP itu sama dengan vektor P. Jadi vektor posisi titik P ialah vektor P. Vektor posisi titik A ialah vektor A. Dan seterusnya. Arah pergeseran suatu vektor dinotasikan dengan pasangan bilangan yaitu AB. Sebagai contoh, pergeseran dari titik P ke Q seperti gambar 2.6 di bawah ini, yaitu 5 satuan ke kanan. Kita perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 satuan ke kanan. Dan ada 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Itu disebut dengan elemen atau anggota vektor PQ. Tadi sudah ditulis secara penyajiannya secara geometris. Jadi penyajiannya secara geometris ini berbentuk matriks. Matriks barisnya adalah 2, kolomnya 1. Jadi biasa ditulis matriks 2 kali 1. Kemudian penyajian vektor berikutnya adalah secara analisis. Secara analisis, sebuah vektor disajikan oleh n tuple terurut bilangan real yakni vektor U sama dengan A1, A2, A3 sampai dengan AN. Dengan N itu adalah bilangan asli. Bilangan real A1, AI, untuk I lebih besar sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, disebut komponen ke I dari vektor U. Untuk N sama dengan 2, dikatakan bahwa vektor berada di ruang dimensi 2. Dan untuk N sama dengan 3, vektor berada di ruang dimensi 3. Jadi untuk N-nya sama dengan 2, maka anggota-anggota vektor U itu adalah A1, A2. N-nya 3, berarti vektor U itu adalah A1, A2, A3. Vektor didefinisikan dengan vektor 0, berarti 0,0,0. Berikutnya, tadi kita sudah pelajari 2.1.1, penyajian vektor. Kemudian berikutnya lagi adalah 2.1.2, aljabar vektor. Yang pertama, dua buah vektor A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika disimbol dengan JHJ, besar dan arah kedua vektor itu sama. Perhatikan gambar 27.
Perhatikan gambar 2.7. Ini ada vektor A, kemudian ada lagi vektor B. Jadi seperti tadi yang dikatakan bahwa vektor A dan vektor B dikatakan sama jika dan hanya jika kedua vektor itu arah dan besarnya sama. Jadi di vektor A itu dikatakan sama dengan vektor B, arah A sama dengan arah B. Untuk gambar 2.7 kita perhatikan arah A ke atas, arah vektor B juga demikian. Kemudian besarnya sama. Ini masing-masing 1, 1, 2, ke atas juga, ini juga 1, 2, kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga dengan ini vektor A-nya. Dalam bentuk analitis, vektor A, A1, A2, A3, kemudian vektor B, B1, B2, B3, A dikatakan sama dengan B, tentu A1 itu sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Yang kedua, dua buah vektor A dan B yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan dinyatakan sebagai vektor A sama dengan minus vektor B. Ini penjelasannya. Perhatikan gambarnya. Ada vektor A, ada juga vektor B. Tetapi arahnya satu ke atas, satu ke bawah. Maka dikatakan vektor A itu sama dengan minus vektor B. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Ada ruas garis OA dinyatakan dengan vektor A. Ada ruas garis PQ dinyatakan dengan vektor U. Kemudian ada ruas garis MN dinyatakan dengan vektor V. Pertanyaannya adalah, nyatakan vektor A, vektor U, dan vektor V dalam komponen A, B. Sepertinya dengan matriks ini namanya matriks 2 kali 1. Barisnya 2, kolomnya 1. Kita jawab. Itu vektor A sama dengan vektor OA. Karena dia ke kanan, ini berarti titik pusatnya adalah di titik O. Titik pusatnya di titik O. 1, 2. Jadi tulis 2. Kemudian naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ditulis 2, 5. Kemudian berikutnya, untuk vektor U, PQ, karena ini ke kiri berarti minus. 1, 2, 3, 4. Berarti minus 4. Kemudian dari minus 4 ini, apakah dia ke atas atau ke bawah? Ternyata dia ke bawah, berarti dia juga minus. 1, 2, 3. Minus 3. Berikutnya yang ketiga vektor V, MN. Dia ke kiri berarti minus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 6,0 karena sejajar dengan angka 0. Dia tidak ke atas, dia juga tidak ke bawah. Jadi ditulis vektor V adalah minus 6,0. Berikutnya, nomor 2, gambarlah suatu vektor 5 km ke utara. Bagian B, suatu gaya 10 Newton ke arah utara 30 derajat bujur timur. Vektor A, OB-nya adalah vektor B sama dengan 5
km. Ini ke atas. Skalanya 1 km itu 2 kilo oleh 1 cm. Jadi ini 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km. Berarti panjang garis OB itu adalah 5 cm. Besaran panjang vektor OB dinyatakan dengan besaran panjang OB sama dengan 5 km. Atau panjang vektor B sama dengan 5 km. Berikutnya, panjang ruas garis OP adalah 5 cm. Skalanya 1 cm itu sama dengan 2 Newton. Jadi kalau 1 cm 2 Newton berarti ada 5 cm. Ini juga ada 5 cm. U 30 derajat ke arah barat. Kemudian artinya arah vektor 30 derajat antara utara dan barat. Antara utara dengan barat adalah barat laut. Berarti 30 derajat ke arah barat, artinya arah vektor 30 derajat itu antara utara dengan barat. Ini nak. Berikutnya yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Ada vektor A, vektor U, dan vektor B. Pertanyaan pertama, apakah vektor A itu sama dengan vektor U? Kita perhatikan, vektor A apakah sama dengan vektor U? Dijelaskan tadi bahwa dua buah vektor dikatakan sama apabila besar dan arahnya sama. Ini besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Berarti ini tidak sama. Kita perhatikan. Vektor A-nya adalah 1, 2, 3 karena ke arah kanan berarti 3. Kemudian ke arah atas 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5. Kemudian kalau vektor U ke arah kiri berarti dia minus. Minus 1, min 2, min 3. Ke arah bawah berarti minus lagi, min 1, min 2, min 3, min 4, minus 5. Jadi vektor A itu tidak sama dengan vektor U. Kemudian berikutnya bagian B. Vektor B itu sama dengan ruas garis OB. OB tadi adalah min 3 minus 5 karena sama dengan CD. Maka minus vektor B itu sama dengan BO. Jadi kalau di sini B-nya, kemudian ke arah atas O-nya berarti BO. Arah vektor minus B sama dengan 3, 5. Jadi vektor A itu sama dengan minus vektor B. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.